Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14, Mencairkan Hati yang Beku. Setelah makan malam yang hangat dan penuh tawa, Arya mengantar Luna pulang. Namun, dia tidak langsung mengantarnya ke apartemen. Arya mengambil jalan memutar, melajukan mobilnya menuju sebuah taman kota yang sepi dan indah. Di sana, di bawah kerlipan lampu taman dan rembulan yang bersinar, Arya bertekad untuk mengungkapkan perasaannya. Jantungnya berdebar kencang, lebih kencang dari saat ia menghadapi rapat pemegang saham terbesar. Arya memarkirkan mobilnya di tepi taman. Dia menoleh ke arah Luna yang tampak bingung. "Kenapa kita ke sini, Pak Arya?" tanya Luna. "Ini bukan jalan pulang ke apartemenku." Arya tersenyum tipis. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, Luna. Sesuatu yang tidak bisa aku tunda lagi." Luna menatap mata Arya, merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Apa?" tanyanya lembut. "Ayo, turun." Arya mengajak Luna turun dan berjalan-jalan di sekitar taman. Andai bisa, dia ingin sekali menggenggam tangan Luna, tapi saat ini masih belum waktunya. "Apa yang ingin Anda katakan padaku, Pak?" tanya Luna. "Ayo duduk dulu, suasananya sangat nyaman untuk menghirup udara malam," kata Arya. Setelah duduk berdampingan, Arya menghela napas panjang dan mulai berkata, "Aku mencintaimu, Luna." Luna terdiam. Kata-kata itu begitu tulus, namun sulit untuk ia percayai. "Pak Arya, jangan bercanda. Kita ini hanya sebatas atasan dan asisten. Hubungan kita profesional." "Tidak, Luna," bantah Arya dengan suara tegas. "Perasaanku padamu lebih dari itu. Sejak aku tahu kebenaran tentangmu, aku tahu aku tidak bisa lagi hanya menjadi atasanmu. Aku ingin menjadi lebih. Aku ingin menjagamu, melindungimu, dan membuatmu bahagia." Luna menggelengkan kepalanya. "Pak Arya, kamu mungkin hanya kasihan padaku. Atau mungkin kamu hanya merasa bertanggung jawab. Aku tidak bisa dengan mudah mempercayai perasaanmu." "Luna, lihat aku," kata Arya, memegang lembut kedua tangan Luna. "Aku tidak kasihan padamu. Aku jatuh cinta padamu. Aku jatuh cinta pada kekuatanmu, pada senyummu, pada caramu menghadapi hidup. Aku sungguh." Luna menatap mata Arya, mencari kebohongan di sana. Tetapi dia hanya menemukan ketulusan yang murni. Hatinya yang selama ini beku mulai mencair. Tapi dia takut untuk jatuh cinta lagi, takut untuk kembali terluka. Aku butuh waktu, Pak Arya." Lirih Luna. "Aku tidak bisa langsung menerima ini. Terlalu banyak hal yang sudah terjadi." Arya mengangguk. "Aku mengerti. Aku akan memberimu waktu. Tapi, ada satu syarat." Luna mengangkat alisnya, menunggu. "Apa?" "Selama kamu memikirkannya, kamu tidak boleh mengabaikan perhatian yang aku berikan padamu," kata Arya, matanya bersinar penuh harap. "Aku akan membuktikan kepadamu bahwa perasaanku tulus. Aku akan tunjukkan padamu bahwa aku berbeda dari dia. Aku akan meyakinkanmu." Luna tersenyum. "Anda benar-benar keras kepala, ya?" "Untukmu, aku akan jadi pria paling keras kepala di dunia," jawab Arya sambil tersenyum. Luna mengangguk. "Baiklah,
aku setuju, tapi jangan terlalu berlebihan. Arya tersenyum lega. Tidak akan. Dia lalu menggenggam tangan Luna lebih erat. Terima kasih, Luna. Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Mereka berdua lalu menghabiskan beberapa menit dalam keheningan, menikmati pemandangan malam yang indah. Setelah itu, Arya mengantar Luna pulang. Di depan rumah Luna, Arya memberinya senyum hangat sebelum pergi. Luna masuk ke dalam apartemen, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Dia tidak tahu apakah dia harus bahagia atau takut. Sementara itu, di rumah keluarga Raffi, suasana bukannya semakin membaik, melainkan semakin kacau. Raffi yang tertekan oleh gugatan perceraian Luna dan tuntutan ganti rugi yang besar, mulai bertindak nekat. Setiap hari, pertengkaran antara dia dan Saras juga ibunya semakin sering terjadi. Bu, kita harus cari cara. Luna minta ganti rugi, kata Raffi panik. Dan aku tidak punya uang sebanyak itu. Bu Endah menatap anaknya dengan tatapan lelah. Lalu mau bagaimana lagi, Raffi? Sejak awal ibu sudah bilang, jangan pernah sakiti Luna. Dia anak baik-baik. Sekarang kau rasakan akibatnya. Bukan itu yang aku butuhkan, Bu. Teriak Raffi frustrasi. Aku butuh solusi. Aku sudah memikirkan semuanya. Kita gadaikan saja rumah ini ke bank. Mata Bu Endah membelalak. Apa? Gadaikan rumah? Apa kau sudah gila, Raffi? Ini satu-satunya peninggalan ayahmu. Ibu tidak akan pernah mengizinkannya. Jika ibu tidak mau, maka aku akan masuk penjara, Bu. Kata Raffi dengan nada putus asa. Luna tidak akan main-main dengan gugatannya. Dia sudah menyiapkan pengacara yang terbaik. Bu Endah menangis. Bagaimana bisa kau berpikiran sejauh itu, gadaikan rumah ini? Di mana kita akan tinggal setelah itu? Aku tidak tahu, aku hanya tahu aku tidak mau masuk penjara, balas Raffi. Ini semua salah ibu juga. Kenapa dulu ibu tidak menghentikan aku menikahi Saras? Bu Endah terkejut. Raffi, jangan salahkan ibu, kau yang tidak bisa mengendalikan nafsu dan hatimu. Raffi terdiam, tidak bisa membantah. Dia tahu, ucapan ibunya benar. Ini semua adalah kesalahan dirinya. Pertengkaran itu berakhir tanpa solusi. Raffi merasa putus asa. Dia tahu, Luna tidak akan mencabut gugatannya. Dan dia juga tahu, dia tidak bisa memaksa ibunya untuk menggadaikan rumah. Di tengah kekacauan itu, Saras hanya bisa menonton dari kejauhan. Dia merasa tak berdaya. Dia merasa dirinya menjadi penyebab semua masalah ini. Saras mendekati Raffi yang sedang duduk termenung. Raffi, apa yang aku lakukan? Tanyanya lembut. Raffi menoleh, menatap Saras dengan tatapan dingin. Apa yang bisa kau lakukan? Kau hanya menambah masalah. Raffi, aku tidak bermaksud. Apa yang bisa kau lakukan? Pergi dari rumah ini dan cari pekerjaan. Jangan hanya menjadi benalu di rumah ini. Potong Raffi sinis. Kau benar-benar tak berguna. Saras merasa hatinya sakit. Dia sadar, pernikahannya dengan Raffi tidak pernah bahagia. Dia hanya menjadi pelarian Raffi dari masalahnya. Di malam yang sama, Luna tidak bisa tidur. Dia memikirkan semua yang dikatakan Arya. Hati kecilnya ingin mempercayai Arya, namun logikanya menolak. Ditakut untuk membuka hatinya kembali. Luna mengambil ponselnya. Dia membuka pesan dari Arya.
Selamat malam, Luna. Tidurlah yang nyenyak. Semoga mimpi indah. Luna tersenyum. Pria ini begitu gigih. Dia kembali memikirkan ucapan Arya tentang syarat yang ia berikan. Arya memang serius. Dia tidak main-main. Baiklah, Pak Arya. Bisik Luna pada dirinya sendiri. Aku akan memberimu kesempatan. Luna memejamkan mata, berharap esok hari akan menjadi awal yang baru. Di sisi lain, Raffi tertidur pulas dengan gelisah. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Di dalam tidurnya, dia kembali mengigau, memanggil nama Luna. Penyesalan itu begitu besar, sehingga dia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Hari berikutnya, Arya benar-benar tidak main-main dengan ucapannya. Dia membuktikan kesungguhan hatinya. Untuk mendapatkan cinta Luna melalui serangkaian perhatian kecil yang konsisten. Perubahan itu begitu terlihat, bahkan karyawan lain pun bisa merasakannya. Posisi mereka seolah terbalik. Arya kini menjadi seperti asisten Luna, dan Luna adalah bosnya. Pemandangan di kantor menjadi sangat berbeda. Seharusnya Luna yang membuatkan kopi untuk Arya. Tetapi sekarang Arya yang justru menawarkan kopi untuk Luna. Setiap pagi, seikat bunga mawar putih atau merah segar sudah tergeletak di meja Luna. Sebuah tindakan romantis yang tidak pernah dilakukan Raffi selama mereka bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, Luna merasa risih. Dia merasa menjadi pusat perhatian dan bahan gosip. Luna, kopi latte untukmu, kata Arya, meletakkan cangkir kopi di meja Luna. Luna mendongak. Terima kasih, Pak Arya. Tapi, kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Arya tersenyum. Ini tidak merepotkan sama sekali. Aku senang melakukannya. Tiba-tiba, Raffi muncul di pintu ruangan Luna, menatap sinis pada mereka berdua. Wah, lihat siapa ini. Bos besar jadi asisten. Di mana wibawa Bapak? Ejek Raffi. Arya menoleh ke Raffi. Itu bukan urusanmu. Lebih baik kau urus pekerjaanmu sendiri. Pekerjaan saya sudah beres, Pak. Tapi saya ingin memastikan, kata Raffi, melirik Luna. Apa kamu tidak risih, Luna, dikejar-kejar seperti ini? Raffi, tolong pergi. Pinta Luna dengan suara lelah. Raffi tertawa. Kita lihat saja nanti. Setelah Raffi pergi, Luna menghela napas panjang. Ia menatap Arya. Ini semua gara-gara kamu, Pak Arya. Mereka jadi menggosipkan kita. Biarkan saja. Jawab Arya enteng. Lagi pula, apa yang mereka katakan tidak salah. Jangan khawatir, aku bosnya. Kalau mereka macam-macam, aku akan memecat mereka. Arya, selama kamu belum menjawab pertanyaanku, aku akan tetap seperti ini. Potong Arya, dan aku tidak akan peduli dengan apa yang orang lain katakan. Suatu hari, Luna memutuskan untuk menemui Arya di ruangannya. Dia merasa harus menghentikan tindakan Arya yang berlebihan. Dia tahu Arya serius, tetapi dia masih belum siap untuk menjalin hubungan. Luna mengetuk pintu ruangan Arya. Pak Arya, bisa kita bicara? Tentu. Jawab Arya, masuklah. Luna duduk di kursi di depan meja Arya. Aku ingin menghentikan ini. Menghentikan apa? Tanya Arya, berpura-pura tidak mengerti. Semua ini, perhatian berlebihan, bunga, kopi. Bapak membuatku tidak nyaman, jelas Luna.
Karyawan lain jadi salah paham. Aku tidak peduli, kata Arya. Aku sudah bilang, selama kamu belum memberiku jawaban, aku akan terus seperti ini. Aku ingin menunjukkan keseriusanku, tapi aku butuh waktu. Aku tidak bisa langsung jatuh cinta padamu, Pak Arya. Aku tidak memintamu langsung jatuh cinta. Aku hanya memintamu membuka hati. Aku akan menunggu, Luna, sampai kamu siap. Luna frustrasi. Dia tidak bisa membantah. Baiklah, tapi tolong jangan berlebihan. Aku akan mencoba, jawab Arya, tersenyum jahil. Setelah percakapan itu, Arya tetap melakukan hal-hal yang sama. Bunga, kopi, perhatian, semua tetap sama. Luna tidak bisa marah, karena dia tahu Arya melakukannya dengan tulus. Namun, suatu hari, segalanya berubah. Pagi itu, Luna datang ke kantor seperti biasa. Tapi dia tidak menemukan mawar putih di mejanya. Dan tidak ada kopi latte hangat. Arya tidak ada di kantor. Luna merasa ada sesuatu yang kurang. Luna mendapatkan panggilan dari Reza pagi itu dan Luna langsung mengangkat panggilan itu. Halo, selamat pagi Pak Reza. Pagi, Luna. Aku ingin mengatakan hari ini Arya tidak masuk kerja. Dia tiba-tiba demam. Jika besok dia masih belum bisa datang, maka kamu harus mewakilinya. Kabar mengejutkan dari Reza. Luna tiba-tiba merasa cemas. Sakit. Lirihnya, di rumah sakit mana? Dia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Dia bilang biar saja dirawat di rumah dengan dokter keluarga, jawab Reza. Papa dan Mama sedang pergi keluar kota. Aku tidak ingin mengganggu mereka. Jadi hanya ada aku yang mengurusnya. Baiklah Pak Reza, aku mengerti. Serahkan semuanya padaku, ujar Luna. Hari pertama tanpa Arya, semua berjalan lancar. Luna merasa lebih tenang karena tidak ada lagi gosip tentangnya dan Arya. Tidak ada lagi bunga atau kopi yang membuatnya menjadi pusat perhatian. Namun, hari kedua dan seterusnya, Luna merasa ada yang kurang. Ruangan Arya yang biasanya penuh dengan keceriaan dan senyumnya, kini kosong dan sepi. Luna merindukan kehadiran Arya. Dia merindukan senyumnya, leluconnya, dan bahkan sikap keras kepalanya. Luna mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi pikirannya terus melayang ke Arya. Dia membayangkan Arya yang sakit sendirian di rumah. Hatinya merasa tidak enak. Sore itu, Luna mengakhiri pekerjaannya lebih awal. Dia memutuskan untuk menjenguk Arya. Membeli buah-buahan dan obat-obatan, lalu melajukan mobilnya ke rumah Arya. Sesampainya di sana, dia disambut oleh Reza yang terlihat lelah. Luna, ada apa? Tanya Reza terkejut. Saya ingin menjenguk Pak Arya, jawab Luna jujur. Bagaimana keadaannya? Dia masih demam, sejak kemarin tidak mau makan. Kata Reza, sudah aku bujuk, tapi tetap saja, maunya cuma minum air putih. Apa saya boleh masuk? Tanya Luna. Reza mengangguk, tentu, dia ada di kamar. Luna melangkah masuk, hatinya berdebar-debar. Dia melihat Arya terbaring di tempat tidur dengan pandangan fokus di televisi, wajahnya pucat. Luna mendekati ranjang Arya dan berdiri di sampingnya. Pak Arya, bagaimana perasaanmu? Arya membuka mata perlahan. Dia terkejut melihat Luna ada di sana. Luna, kamu kenapa di sini? Aku ingin menjenguk Anda, jawab Luna, suaranya lembut tidak seperti biasanya.
Aku tidak apa-apa, bisik Arya. Kamu tidak apa-apa bagaimana? Kamu tidak mau makan, hanya mau minum? Kata Luna, memegang tangan Arya. Itu membuatku khawatir, tahu. Kamu harus sembuh dan masuk kerja lagi. Jangan bebankan semuanya padaku. Mendengar itu, Arya tersenyum kecut, dia pikir Luna mengkhawatirkannya. Luna duduk di samping Arya dan mengambil mangkuk bubur yang ada di nakas. Ayo makan, kamu harus makan agar cepat sembuh. Aku tidak lapar. Kata Arya, tidak ada penolakan, aku akan suapi. Kata Luna dengan nada tegas. Arya akhirnya menurut. Luna menyuapinya pelan-pelan. Suasana di kamar itu menjadi hangat. Luna akhirnya yang merawat Arya. Dia menyadari, selama ini dia tidak hanya sekadar terbiasa dengan perhatian Arya. Tetapi dia mulai ada perasaan yang menggelitik hatinya. Setelah Arya selesai makan, Luna memberinya obat agar Arya cepat sembuh. Luna, bisik Arya. Ya, terima kasih sudah datang. Sama-sama, cepat sembuh. Ya, kantor sepi tanpamu. Itu artinya kamu merindukanku, kan? Goda Arya. Luna tersenyum. Mungkin, Luna menunggu sampai Arya benar-benar tertidur pulas. Dia menatap wajah Arya, merasakan kelegaan yang luar biasa. Hatinya berbisik, tidurlah. Luna bisa merasakan, dia telah menaruh hati pada pria yang keras kepala, penuh perhatian dan tulus ini. Usaha Arya tidak sia-sia, dan kali ini, Luna tidak akan lari dari perasaannya sendiri. Setelah beberapa hari absen, Arya akhirnya kembali bekerja. Dia tampak lebih segar dan bersemangat. Namun saat Arya sudah mulai bekerja, kini giliran Luna yang meminta izin cuti selama beberapa hari. Alasannya sederhana, karena kakek Dharma tiba-tiba memintanya untuk datang ke rumah utama. Dengan sedikit rasa malas, Luna menyetujui permintaan itu. Ada alasan kuat mengapa Luna enggan datang ke rumah itu. Setiap sudut rumah utama menyimpan kenangan manis bersama kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Rumah itu adalah tempat di mana dia tumbuh, di mana tawa dan tangis orang tuanya masih terasa hidup dalam ingatan. Kenangan itu membuatnya sedih, dan karena itulah Luna lebih memilih tinggal di apartemennya sendiri. Jauh dari bayang-bayang masa lalu, dia menghindari rumah itu agar tidak terus-menerus mengingat rasa sakit kehilangan. Bersambung.